Silakan masuk Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Baik Ibu, silakan duduk. Hati-hati ya Bu. Baik Ibu, di sini perkenalkan dengan saya Bidan Dian. Saya Bidan yang bertugas hari ini. Jadi saya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu ini. Baik, dengan Ibu Yuli. Jadi bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sama sendiri ya. Ibu dengan siapa hari ini datangnya? Sendiri Ibu ya. Oh, sendiri. Jadi Ibu kunjungan ke sini ada keluhan atau bagaimana ya Bu? Untuk senjakan ini tidak ada ya Ibu ya. Oh baik, jadi hanya untuk kunjungan IPAS saja ya Bu ya? Iya Ibu. Baik Ibu Yuli, karena ini adalah kunjungan IPAS yang kedua Ibu ya. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Mungkin Ibu ingin buang air kecil dulu sebelum pemeriksaan atau mau langsung saja? Langsung saja Ibu, kebetulan saya tadi juga buang air kecil. Baik. Baik Ibu, di sini saya akan mulai pemeriksaannya nih Bu. Baik Ibu. Di sini saya akan periksa tanda-tanda vitalnya dulu ya. Untuk tangannya bisa dimasukkan. Misi. Dirilekskan Bu ya. Baik, Ibu saya izin periksa detak jantungnya ya. Baik Ibu, setelah saya periksa tanda-tanda vitalnya, semuanya normal ya Bu. Di sini saya izin tanya Ibu, bagaimana buang air kecilnya sama besarnya lancar? Sejauh ini sih lancar Ibu ya. Baik, untuk tinggi fundusnya sudah turun, kontraksinya juga bagus Bu ya. Bagaimana pendarahannya Ibu? Apa banyak? Sedikit. Banyak apa Ibu merasa pusing? Sejauh ini saya tidak Ibu ya. Mbak permisi ya, saya periksa. Baik Ibu, karena tadi pemeriksaan fisik sudah lengkap, keadaan Ibu juga baik semua, tidak ada infeksi ataupun kelainan lainnya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana cara merawat bayi dan juga cara menyusui yang benar. Gitu. Seperti yang pertama akan saya bahas mengenai cara merawat bayi yang baru lahir. Nah, bagaimana sih cara merawat pusat bayi itu? Jadi, yang pertama itu Ibu tidak boleh menambahkan apapun, misalnya seperti betadine atau ramuan-ramuan itu pada pangkal dari pusat bayi. Jadi, seperti ini pangkalnya. Nah, Ibu tidak boleh menambahkan apapun di bagian situnya. Jadi, yang kedua itu pastikan selalu tali pusat dalam keadaan yang bersih dan juga keringnya Bu ya. Selanjutnya itu Ibu bisa membersihkan tali pusat dengan kapas seperti ini. Seperti di gambar ini, Ibu bisa gosok sedikit seperti itu. Yang selanjutnya itu bila tali pusat dari bayi itu mungkin tercium bau yang kurang enak itu atau keluar cairan, Ibu bisa membawa bayi ke petugas kesehatan gitu ya. Baik, selanjutnya itu cara memandikan bayi. Nah, yang pertama itu sebelum memandikan bayi itu Ibu harus persiapkan dulu perlengkapannya seperti kebutuhan seperti cat telurnya, pakaian jadi harus sudah siap dulu. Jadi bajunya tuh bisa dijajarkan dulu di atas kasur seperti itu.
Jadi ibu bersihkan dulu bayi dan juga buang kotorannya. Jika bayi buang kotoran seperti misalnya pup gitu, ibu bisa bersihkan dulu sebelum dimandikan. Yang selanjutnya itu ibu bisa cuci muka bayinya secara perlahan dengan washcloth seperti handuk gitu. Jadi diperas dulu lalu bersihkan wajah bayinya seperti itu. Yang selanjutnya itu ibu bisa keramaskan bayi. Jadi keramaskannya itu mungkin boleh di atas kasur seperti itu, jadi dipegang kepala bayinya, dibersih-bersihkan seperti itu, diisikan samponya, digosok. Jadi bayinya itu belum ditaruh di dalam baskom ataupun embernya seperti itu. Selanjutnya itu ibu bisa sabuni tubuh bayi dengan sabun mandi yang khusus untuk bayi ya bu ya, yang agar kulit bayi tidak iritasi. Selanjutnya itu ibu bisa taruh bayi di dalam ember, juga membilasnya, bilas sampai bersih seperti itu. Selanjutnya ibu bisa angkat bayi langsung dibungkus di lap dengan handuk agar bayi tidak kedinginan. Selanjutnya itu ibu bisa pakaikan bayinya minyak telur itu kedinginan seperti biasa. Lanjut itu ibu segera harus pakaikan bayi tapi dengan hati-hatian ya. Selanjutnya cara menidurkan bayi. Kalau ibu mau menidurkan bayi itu mungkin lebih aman jika ibu memasang kelambu seperti ini, kelambu jadi ditutup bayinya mungkin supaya terhindar dari nyamuk atau serangga-serangga seperti itu. Jadi bisa ibu tidurkan bayi secara terlentang atau miring ke arah kiri. Jadi bayi perlu banyak tidur dan hanya bangun jika dia merasa lapar. Jadi ibu nggak boleh dipaksa bayinya bangun ya bu ya. Jadi jika ibu ingin disusui bayinya baru boleh dibangunkan. Jika bayi sudah terlalu lama tidur, misalnya udah seharian ini bayinya tidur kok gak bangun-bangun, ibu bisa bangunkan untuk disusui seperti itu. Nah selanjutnya itu untuk menjaga tubuh bayi tetap hangat. Jadi bayi itu harus berada pada suhu 36,5 Celcius sampai 37,5. Jadi ibu di rumah mungkin wajib sih punya termometer untuk tahu suhu-suhu dari bayi itu seperti apa. Jadi karena bayi itu lebih mudah mengalami perubahan suhu tubuh. Jadi untuk mencegah bayi kedinginan itu ibu bisa pakaikan topi ke bayinya atau pakaikan pakaian yang hangat yang dengan lengan panjang. Mungkin jika daerah tempat tinggal ibu tuh sangat dingin, mungkin berikan selimut yang double seperti itu. Nah ciri-ciri bayi yang kehilangan panas itu tanda-tandanya ini penting untuk ibu tahu agar ibu tahu apakah bayinya ini kedinginan atau gimana. Jadi seperti kita lihat keadaan tangan dan kaki bayi, kita pegang apakah dingin atau enggak gitu. Yang selanjutnya itu seluruh tubuh tuh terasa dingin jika udah terlalu kedinginan banget bayi, jadi dipegang apakah dingin banget tubuh bayinya. Jadi selanjutnya itu bayi tidak bergerak aktif atau kayak lemes gitu bayinya, itu berarti bayinya kedinginan. Nah selanjutnya itu bayinya nggak mau nyusu, dia nggak mau minum susu, oh berarti ini aneh, ini bayinya ada gejala apa gitu, mungkin kedinginan gitu. Selanjutnya itu bayi menangis lemas, dia memang menangis tapi tangisannya tuh nggak keras seperti biasanya seperti itu. Selanjutnya untuk cara mengatasinya seperti yang saya jelaskan tadi itu kita bisa pakaikan topi untuk bayinya ya. Selanjutnya itu ada caranya, kita tempatkan bayi di ruangan yang hangat. Jadi jangan dihidupkan kipas ataupun AC seperti itu. Jadi bayi itu jangan ditempelkan dengan benda-benda yang berpotensi dingin. Misalnya ibu taruh bayinya di lantai seperti itu, tidak boleh, nanti bayinya akan mengalami hipotermia atau kedinginan. Juga mungkin ibu bisa menyusui sesering mungkin seperti itu. Nah untuk pemberian makan, nah lambung bayi itu kira-kira ini aja ya kosong itu dalam waktu 3 jam. Tapi jika bayi sudah menangis atau ingin menyusui, ibu bisa segera berikan susu. Jadi jangan sampai tunggu 3 jam juga sih seperti itu. Mungkin itu saja bagian menyusu. Untuk pemberian makan, mungkin ibu bisa memberikan MPASI bayi setelah usia 6 bulan. Jadi untuk kurang dari 6 bulan itu saya sarankan
untuk fokus saja menggunakan ASI yang kita sebut biasanya ASI eksklusif. Jadi dari baru lahir sampai ke 6 bulan itu bayi itu full ASI. Nah setelah 6 bulan ke atas itu baru ibu boleh tambahkan dengan makan makanan itu seperti bubur atau buah-buahan ringan seperti itu. Nah selanjutnya mungkin ada ini posisi menyusui. Nah ada posisi namanya cradle seperti ini. Jadi bayinya tuh ditaruh di tangan seperti ini, ditaruh jadi disusui seperti itu. Yang selanjutnya itu ada cross cradle. Jadi ibunya kepala bayinya itu di tangan sebelah sini. Jadi taruhnya seperti ini ya. Nah selanjutnya itu ada football hold. Jadi ini biasanya sih jarang digunakan untuk ibu yang dengan bayi tunggal atau satu aja bayinya. Biasanya dipakai untuk bayi kembar. Jadi bayinya diposisikan seperti ini, ditaruh seperti itu ya. Selanjutnya itu leg back position. Jadi ibu itu bisa bersandar sambil menyusui bayinya. Selanjutnya side laying. Nah posisi ini tuh biasanya paling nyaman untuk ibunya karena ibunya itu kan sambil berbaring seperti itu, bayinya ditaruh di samping ibunya. Biasanya nyaman seperti itu. Nah untuk perlekatan bayi saat menyusu. Nah perlekatan seperti ini yang benar ibu. Jadi bayi itu nggak hanya menghisap putingnya juga, tapi menghisap areolanya atau bagian hitam atau yang seperti itu di bagian susunya ibu. Jadi nggak seperti ini, dia hanya menghisap putingnya aja seperti itu. Jadi ini yang benar seperti itu ibu. Baik, mungkin ibu sudah paham dengan penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh sudah paham ibu ya. Baik, mungkin saya akan bertanya untuk mengetahui pemahaman ibu tentang apa yang saya jelaskan tadi. Nah untuk tali pusat itu kira-kira bagaimana perawatannya ibu? Kalau untuk tali pusat itu dibiarkan bersih dan kering tanpa memberikan baik betadin ataupun cairan apapun ya ibu ya. Lalu untuk ciri-ciri bayi kehilangan panas seperti apa kira-kira yang ibu ketahui? Bayi kalau kehilangan panas itu dari suhunya mulai turun gitu. Kemudian kelihatan dari kondisi si bayinya, mungkin biasanya agak kemerahan, sekarang kayak berubah gitu bawah. Baik, jadi setelah saya mendengar tadi penjelasan ibu, mungkin ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Baik ibu, terima kasih atas penjelasannya. Saya semakin paham terkait mengenai merawat bayi ya ibu ya. Baik, sama-sama Ibu Yuli. Jadi saya senang bisa membantu Ibu. Nah, jika Ibu ada kekhawatiran atau pertanyaan, Ibu bisa kembali datang ke klinik ataupun bisa menghubungi saya lewat nomor saya, ya. Baik ibu. Baik, semoga Ibu dan bayi tetap sehat ya Bu. Baik ibu, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Hati-hati di jalan Ibu. Ya ibu.